Misteri pesugihan pedagang sayur keliling yang sering mencari tumbal. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pagi di Desa Dharma Sakti selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan ibu-ibu menyiapkan sarapan. Jalanan masih sepi, hanya ada embun menempel di dedaunan. Tapi sudah terdengar bunyi roda gerobak berderit pelan. Itulah Mbok Waginem, pedagang sayur yang hampir setiap hari berkeliling dari ujung desa ke ujung lain. Tubuhnya kecil tapi kuat, wajahnya penuh keriput, namun tetap bersemangat. Tangannya cekatan menyusun sayuran dan mulutnya tak henti menyapa setiap orang yang ditemuinya. "Ibu-ibu, sayur segar! Murah-murah, ayo pilih!" teriaknya sambil berhenti di depan rumah Bu Siti. Bu Siti langsung keluar sambil membawa tampah. "Wah, pas sekali Mbok, aku butuh kangkung sama tempe, ada ndak?" tanyanya. "Lengkap Bu, kangkung, bayem, kol, sampai cabai juga ada. Tempe juga baru, masih hangat," jawab Mbok Waginem dengan senyum ramah. Dagangan cepat berpindah tangan. Bu Siti tampak puas, bahkan memanggil tetangga lain untuk ikut membeli. Dalam waktu singkat, sayuran yang dibawa Mbok Waginem sudah berkurang banyak. Di sudut lain desa, ada pedagang sayur lain bernama Pak Taryo. Ia juga sudah lama berjualan, tapi pagi itu hanya duduk murung di tepi jalan. Dagangannya menumpuk, pembeli hanya datang 1-2. Ia memperhatikan dari jauh bagaimana Mbok Waginem dengan mudah menarik pembeli. Ranaku, kok bisa dagangannya selalu habis? Harga lebih murah, barang seger terus. Aku beli dari pasar saja sering rugi," gumam Pak Taryo sambil mengusap keringat. Beberapa pembeli yang biasanya belanja ke Pak Taryo kini lebih sering memilih ke gerobak Mbok Waginem. Mereka bilang sayurnya lebih segar dan murah. Ada juga yang bilang Mbok Waginem suka memberi bonus kecil seperti cabai segenggam atau bawang 2-3 siung. Pak Taryo mulai kesal. "Kalau terus begini, aku bisa gulung tikar. Gak mungkin dia dapat untung. Jangan-jangan ada mainan goib," bisiknya dalam hati. Hari itu, setelah selesai berjualan, Mbok Waginem kembali ke rumahnya di pinggiran desa. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu, tapi terlihat lebih rapi dibanding kebanyakan rumah tetangga. Di dapurnya, terdapat beberapa karung sayuran tersimpan, seakan stoknya tak pernah habis. Tetangga dekatnya, Bu Minah, pernah heran melihat itu. "Mbok, jenengan kok selalu punya sayur segar banyak, padahal ke pasar kan rame. Kadang barang cepat habis. Rahasianya apa?" tanyanya suatu hari. Mbok Waginem hanya tertawa kecil. "Ya, namanya orang kalau rajin bangun pagi, pasti dapat rezeki lebih dulu, Bu. Aku biasa berangkat jam 2 dini hari, makanya bisa dapat barang bagus," jawabnya enteng. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi di hati Bu Minah tetap ada rasa penasaran. Soalnya ia tahu sendiri, banyak pedagang lain juga berangkat pagi, tapi tidak ada yang hasilnya sehebat Mbok Waginem. Sementara itu, kecurigaan Pak Taryo makin besar. Ia mulai cerita ke teman-teman nongkrong di warung kopi. "Mbok Waginem itu aneh, dagangan laku terus, harga lebih murah. Aku curiga ada sesuatu di baliknya," katanya dengan nada serius. Temannya Pak Rukun hanya mengangkat bahu. "Lah, wong mungkin dia pinter ngambil hati pembeli. Kamu jangan iri, Taryo." "Iri apanya? Aku ini dagang halal. Beli dari pasar, jual seadanya. Kalau dia begitu terus, pedagang lain bisa mati kelaparan," balasnya dengan suara meninggi. Obrolan itu pelan-pelan menyebar, sebagian warga mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Mbok Waginem terkenal baik hati, sering memberi utang sayur pada ibu-ibu yang tidak punya uang, bahkan kalau ada hajatan, ia kadang menyumbang sayuran tanpa diminta. Namun keanehan-keanehan kecil mulai mencuat. Pernah suatu kali, seorang ibu melihat Mbok Waginem mendorong gerobaknya malam-malam, padahal biasanya ia hanya berjualan pagi.
Ada juga cerita dari anak-anak yang katanya melihat Mbok Waginem berbicara sendiri di pinggir jalan sepi. Mereka mendengar suara seperti orang lain menjawab, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kabar itu bikin sebagian warga resah, tapi mereka memilih diam. "Ah, jangan ngomong sembarangan, nanti malah fitnah," kata Bu Minah pada tetangga yang mencoba membicarakan hal itu. Di rumahnya, Pak Taryo tak bisa tidur. Dagangan menumpuk di dapur, banyak yang membusuk karena tidak laku. Istrinya mulai mengeluh karena penghasilan berkurang. "Mas, sampai kapan begini? Kalau rugi terus, anak-anak mau makan apa?" katanya. Pak Taryo gelisah. "Aku harus tahu rahasia si Waginem. Kalau memang ada yang tidak wajar, warga harus tahu. Tidak bisa dibiarkan." Beberapa hari kemudian, Pak Taryo mencoba mengikuti gerobak Mbok Waginem dari jauh. Ia ingin tahu dari mana Mbok Waginem mendapatkan sayur-sayurnya. Pagi buta sebelum azan subuh, ia sudah bersiap di jalan menuju pasar. Namun herannya, ia tidak melihat Mbok Waginem lewat. Padahal kalau benar berangkat ke pasar, pasti kelihatan. Ketika matahari mulai terbit, tiba-tiba Mbok Waginem sudah muncul di jalan desa dengan gerobak penuh sayuran segar. Pak Taryo kaget. "Loh, kapan lewatnya? Aku nunggu dari tadi. Kok bisa tiba-tiba ada?" Ia semakin curiga. Namun ia tak punya bukti nyata. Hari-hari berikutnya, dagangan Mbok Waginem tetap habis. Ibu-ibu makin senang, apalagi ia suka memberi harga lebih rendah. Sementara itu, pedagang lain makin terdesak. Pak Taryo sudah tidak tahan lagi. Suatu pagi, saat Mbok Waginem berhenti di dekat balai desa, Pak Taryo memberanikan diri bicara di depan orang banyak. "Warga semua, aku mau bilang, kita harus hati-hati. Dagangan Mbok Waginem ini terlalu aneh. Jangan-jangan ada hal goib di balik kelarisan ini." Warga yang mendengar langsung terdiam. Ada yang melirik ke arah Mbok Waginem, ada juga yang hanya menunduk. Mbok Waginem tidak marah, ia hanya tersenyum tipis. "Pak Taryo, sampean jangan asal ngomong. Aku dagang cuma nyambung hidup. Kalau sampean dagangan sepi, itu rezeki masing-masing. Jangan nuduh orang tanpa bukti," katanya dengan suara tenang. Warga pun lebih condong membela Mbok Waginem. "Iya Pak Taryo, jangan fitnah orang baik. Mbok Waginem sering bantu kita semua," sahut salah satu ibu. Pak Taryo hanya bisa terdiam, wajahnya merah menahan marah. Ia merasa sendirian. Namun dalam hati ia bersumpah, suatu saat akan terbukti juga bahwa ada yang tidak wajar di balik larisnya dagangan Mbok Waginem. Hari itu suasana desa jadi canggung. Warga memilih tetap belanja ke Mbok Waginem, sementara Pak Taryo semakin terpojok. Dari situlah ketegangan mulai tumbuh. Meskipun belum ada yang tahu bahwa kecurigaan Pak Taryo kelak akan terhubung dengan serangkaian peristiwa mengerikan yang menimpa desa Dharma Sakti. Sore itu, suasana desa Dharma Sakti mendadak gaduh. Anak-anak yang biasanya bermain kelereng di tepi jalan, tiba-tiba berlari ke arah rumah kepala dusun sambil berteriak. Mereka bilang, Darto, bocah berumur 7 tahun, tidak pulang-pulang sejak habis beli jajanan di warung Bu Murni. Ibunya, Bu Sulastri, panik bukan main. "Pak, anakku nggak pulang-pulang. Katanya tadi beli kerupuk di warung, tapi sampai sekarang nggak balik," ucapnya sambil menangis kepada suaminya. Ayah Darto, Pak Rahman, langsung keliling kampung mencari. Ia panggil nama anaknya di sepanjang jalan, masuk ke gang kecil, bahkan sampai ke kebun di belakang rumah tetangga. Beberapa warga ikut membantu, namun hasilnya nihil. Malam itu, suara kentongan dipukul berkali-kali. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan hilangnya Darto. Ada yang mengusulkan untuk mencari ke sungai, ada pula yang ingin menyisir area sawah. Kepala dusun, Pak Mardi, mencoba menenangkan suasana. "Kita cari pelan-pelan, jangan panik dulu. Mungkin anak itu main ke rumah temannya," katanya. Namun, Bu Sulastri menjerit, "Anakku nggak pernah pergi jauh, Pak. Pasti ada yang aneh." Pencarian berlangsung hingga tengah malam.
Obor dan senter menyala di berbagai sudut desa. Suara warga bersahut-sahutan memanggil nama Darto. Tapi sampai ayam berkokok, jejaknya tidak ditemukan. Keesokan harinya, berita itu sudah menyebar ke seluruh desa. Anak-anak dilarang main jauh. Ibu-ibu mulai resah. Mereka berbisik-bisik membicarakan kemungkinan buruk. "Jangan-jangan ada penculik," kata salah satu warga. "Ah, tapi kenapa di desa kecil kayak gini ada penculik?" timpal yang lain. "Kalau bukan penculik ya apa? Masa hilang begitu saja?" Belum habis rasa cemas warga, beberapa hari kemudian muncul kabar baru lagi. Kasim, seorang lelaki gila yang biasanya mondar-mandir di jalan desa sambil tertawa sendiri, mendadak tidak terlihat lagi. Padahal hampir setiap hari ia tidur di balai-balai depan musola. Kali ini benar-benar hilang tanpa jejak. Warga makin panik. 2 orang hilang dalam waktu singkat tanpa ada tanda-tanda jelas. Kepala dusun sampai memanggil beberapa orang untuk ronda malam, berharap bisa mencegah kejadian serupa. Namun, ronda itu pun tidak memberi hasil apa-apa. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa orang mengaku mendengar suara aneh seperti tangisan jauh di sawah, tapi ketika didekati, tidak ada siapa-siapa. Pak Taryo, yang sebelumnya sudah kesal dengan Mbok Waginem karena dagangannya selalu laris, mulai menghubungkan kejadian ini dengan kecurigaannya. "Coba pikir, wong desa kita aman-aman saja, kok tiba-tiba ada yang hilang? Jangan-jangan ada hubungannya sama orang yang lagi cari pesugihan," katanya di warung kopi. Beberapa orang yang mendengar ikut mengangguk-angguk. Namun ada juga yang langsung mengingatkan, "Jangan sembarangan ngomong, Taryo. Kalau nggak ada bukti bisa bahaya. Orang bisa marah kalau difitnah," ucap Pak Rukun. Taryo mendengus. "Lah, wong jelas-jelas aneh. Dagangan laris, murah, nggak pernah rugi. Terus sekarang ada orang hilang. Masa nggak nyambung?" Meski ucapannya masuk akal bagi sebagian orang, tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Nama Mbok Waginem masih dihormati. Sementara itu, Bu Sulastri semakin sakit-sakitan karena kehilangan anaknya. Hampir tiap malam ia duduk di teras, menatap jalan dengan mata sembab. Suaminya hanya bisa diam, menahan sedih dan marah. Mereka berdua merasa tidak mendapat jawaban yang jelas. "Pak, jangan-jangan anak kita sudah nggak ada," lirih Bu Sulastri. "Jangan ngomong sembarangan. Aku yakin Darto masih hidup. Kita harus terus cari," jawab Pak Rahman meski wajahnya sendiri menunjukkan putus asa. Situasi desa makin tegang. Warga tidak berani keluar malam sendirian. Anak-anak dipaksa orang tuanya selalu berada di rumah setelah maghrib. Musola yang biasanya ramai anak kecil mengaji jadi sepi. Beberapa orang tua yang sering duduk di gardu mulai membicarakan hal yang lebih dalam. "Ini jangan-jangan ulah pesugihan," bisik Pak Waryo. "Pesugihan? Maksudmu ada yang sengaja ngilangin orang buat dijadiin tumbal?" tanya Pak Mardi. "Iya, aku pernah dengar cerita. Kalau orang mau kaya mendadak, biasanya harus ngasih tumbal. Bisa orang gila, bisa anak kecil, persis sama dengan kejadian sekarang," jawabnya pelan. Obrolan itu membuat bulu kuduk sebagian warga merinding. Tapi tak ada yang berani tuduh langsung. Kalau salah bicara, bisa memicu keributan besar. Di sisi lain, Surya, pemuda yang pernah mondok di pesantren, ikut prihatin dengan suasana desa. Ia memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi belakangan ini. Malam-malam ia kadang mendengar suara aneh dari arah hutan bambu dekat rumahnya, seperti orang berdoa dengan nada berat. Tapi ketika dilihat, hanya kegelapan saja yang tampak. Desa ini sedang tidak baik-baik saja, gumamnya dalam hati. Surya mencoba bicara dengan beberapa pemuda lain, mengajak mereka lebih waspada. "Kita jangan cuma diam, kalau memang ada sesuatu yang janggal, harus diselidiki," katanya. Namun teman-temannya hanya menggeleng. "Sur, jangan bikin masalah. Kalau salah ngomong nanti malah kita yang dituduh. Biarkan orang tua saja yang mikir." Surya kecewa,
Tapi ia tidak menyerah. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua kejadian ini. Malam berikutnya, suasana desa makin mencekam. Ronda desa menemukan jejak kaki aneh di dekat sawah. Ukurannya besar, tapi bentuknya tidak seperti kaki manusia ataupun hewan biasa. Jejak itu mengarah ke hutan bambu, lalu hilang begitu saja. "Lihat, jejak apa ini?" tanya salah satu warga sambil menyorotkan senter. "Nggak tahu, nggak pernah ada hewan kayak gini di sini," jawab yang lain. Temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa hilangnya Darto dan Kasim bukan peristiwa biasa. Namun, kepala dusin masih bersikeras agar warga tidak menyebarkan kabar aneh. "Kita harus tetap tenang, jangan langsung percaya yang gaib-gaib, nanti desa tambah kacau," katanya. Walau begitu, rasa takut tidak bisa dibendung. Apalagi Bu Sulastri tiap hari terus menjerit memanggil nama anaknya. Tangisan itu terdengar sampai ke rumah-rumah tetangga, menambah suasana makin suram. Pak Taryo semakin yakin bahwa ada tangan manusia sekaligus campur tangan makhluk gaib di balik semua ini. Ia bertekad mencari bukti, meski tahu risikonya besar. Dalam hati, ia berkata, "Kalau memang ada pesugihan, aku harus buka dokeknya, biar warga sadar." Hari-hari berikutnya, warga desa Dharma Sakti hidup dalam bayang-bayang ketakutan. 2 orang hilang tanpa kabar, Ronda tidak menemukan apa-apa, dan suara-suara aneh terus terdengar di malam hari. Semakin lama, bisik-bisik tentang pesugihan terdengar semakin jelas, tapi namun belum ada yang berani menunjuk siapa pelakunya. Namun satu hal yang pasti, ketenangan desa sudah tidak sama lagi. Warga mulai merasa mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang bukan manusia. Malam di desa Dharma Sakti biasanya sepi. Setelah Isya, warga lebih suka masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat dan hanya suara jangkrik yang terdengar. Tapi di salah satu sudut desa, ada jalur kecil menuju hutan bambu yang jarang dilewati orang. Di sanalah Mbok Waginem sering terlihat berjalan seorang diri membawa bungkusan kain hitam. Ia selalu menunggu sampai kampung benar-benar sunyi, baru berangkat. Wajahnya datar, langkahnya tenang, seolah sudah hafal jalan setapak yang gelap tanpa bantuan lampu. Sesekali terdengar suara ayam berkokok aneh di tengah malam, padahal jam belum menunjukkan dini hari. Di dalam bungkusan itu ada kemenyan, kelapa muda, ayam hitam yang sudah disembelih, serta segenggam bunga 7 rupa. Mbok Waginem menaruh semuanya di bawah rumpun bambu yang paling besar. Dari mulutnya keluar bacaan yang tidak jelas, kadang lirih, kadang seperti berbisik marah. Aroma menyengat dari kemenyan memenuhi udara, membuat suasana semakin menekan. Tidak ada yang tahu kegiatan itu, kecuali satu orang yang kebetulan melewati hutan malam itu. Pemuda itu adalah Surya, mantan santri yang baru pulang dari pesantren beberapa bulan lalu. Malam itu ia pulang dari rumah temannya di desa seberang. Jalannya memang lebih cepat kalau memotong lewat dekat hutan bambu. Awalnya ia tidak curiga apa-apa, tapi saat mendekati area itu, Surya mencium bau kemenyan yang pekat. "Lah, kok ada orang bakar kemenyan malam-malam begini?" pikirnya. Dia memperlambat langkah lalu mengintip dari balik pohon. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir. Di tengah cahaya lampu teplok kecil, tampak Mbok Waginem duduk bersila. Tangannya bergerak-gerak menaburkan bunga ke tanah. Sementara di depannya ada kepala ayam hitam yang meneteskan darah. Ia berbicara dengan bahasa yang asing di telinga Surya. Suara serak dan bergetar. Surya menahan napas. Jantungnya berdegup keras. "Astagfirullah, ini apa-apaan?" gumamnya pelan. Dia ingin segera pergi, tapi kakinya terasa berat. Rasa ingin tahu menahannya untuk tetap mengintip. Tiba-tiba terdengar suara lain, seperti desisan panjang, datang dari arah dalam rumpun bambu. Bayangan hitam tinggi muncul sesaat, lalu hilang lagi. Mbok Waginem menunduk lebih dalam, seolah sedang berbicara dengan sosok itu.
Surya langsung mundur perlahan. Dia takut ketahuan. Setelah agak jauh, baru ia bisa berlari sekencang-kencangnya sampai ke rumah. Sesampainya di kamar, ia masih gemetar. Benarkah yang kulihat tadi? Mbok Waginem melakukan ritual, dan bayangan itu bukan manusia, pikirnya sambil duduk di kasur. Malam itu ia tidak bisa tidur. Wajah Mbok Waginem yang tenang di tengah ritual terus terbayang. Ia tahu benar, ajaran pesantren melarang keras perbuatan seperti itu. Hatinya gelisah, tapi ia juga takut kalau cerita ke warga. Belum tentu ada yang percaya. Keesokan harinya, Surya tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi dalam hati ia terus mengamati gerak-gerik Mbok Waginem. Pagi itu, ia melihat perempuan tua itu berjualan seperti biasa, ramah menyapa pembeli, tertawa kecil saat bercanda dengan ibu-ibu. Tidak ada tanda-tanda aneh, seolah yang ia lihat semalam hanyalah mimpi. Namun Surya yakin itu bukan mimpi. Bau kemenyan masih jelas teringat di hidungnya. Di warung kopi ia mencoba membuka obrolan dengan hati-hati. Kalian gak pernah curiga sama kelarisan dagangannya Mbok Waginem? Tanyanya. Beberapa pemuda menoleh. Salah satunya menjawab, "Loh, kenapa? Memang dia rajin, pantas aja laris." Ia menghela napas. Tapi kalau larisnya gak wajar, misalnya ada yang dibaliknya. Obrolan itu langsung membuat suasana kaku. Salah satu pemuda bahkan menepuk bahu Surya. "Kamu hati-hati ngomong, jangan nuduh orang sembarangan, bisa runyam." Surya terdiam. Ia sadar, tanpa bukti yang jelas, ucapannya hanya terdengar seperti fitnah. Sementara itu, Mbok Waginem terus menjalani hari-harinya tanpa masalah. Dagangannya habis, wajahnya tetap ramah, bahkan ia sempat menyumbang sayur untuk acara pengajian di rumah Pak RT. Semua orang berterima kasih padanya. Tidak ada yang curiga. Namun Surya tetap menyimpan kegelisahan. Malam berikutnya, ia memberanikan diri kembali ke sekitar hutan bambu. Kali ini ia tidak sendirian. Ia mengajak seorang temannya, Darman. "Untuk apa malam-malam ke situ, Sur? Ngeri loh, banyak cerita angker," keluh Darman. "Ia cuma pingin buktiin sesuatu. Kalau kamu takut, jangan ikut," jawab Surya tegas. Mereka berdua berjalan pelan-pelan, membawa senter kecil. Saat sampai di dekat rumpun bambu besar, bau kemenyan kembali tercium. Surya memberi isyarat agar Darman diam. Dari kejauhan terlihat lagi sosok Mbok Waginem duduk dengan posisi sama. Kali ini dengan wadah berisi darah ayam. Darman menutup mulutnya, hampir berteriak. "Astagfirullah, itu Mbok Waginem ya?" bisiknya gemetar. Surya mengangguk pelan. "Makanya aku bilang ada yang gak beres." Namun sebelum mereka sempat mundur, terdengar suara seperti lolongan panjang dari dalam hutan. Senter Darman bergetar di tangannya, hampir jatuh. Mbok Waginem menoleh cepat ke arah mereka. Wajahnya tidak lagi ramah, matanya tajam seperti menyala. "Kalian ngapain di sini?" teriaknya dengan suara berat. Surya langsung menarik tangan Darman, berlari sekuat tenaga. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Baru setelah sampai di rumah, mereka terengah-engah, keringat bercucuran. Darman gemetar. "Sur, itu tadi bukan manusia biasa. Aku lihat bayangan besar di belakang Mbok Waginem. Kita harus lapor ke orang desa." Surya menggeleng. "Nggak bisa. Kalau kita cerita sekarang, belum tentu ada yang percaya. Bisa-bisa malah kita dituduh memfitnah. Kita harus hati-hati." Sejak malam itu, Surya semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan Mbok Waginem. Ritual-ritual di hutan bambu jelas bukan sekedar kebiasaan aneh. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan hilangnya warga beberapa waktu lalu. Di dalam hati, Surya tahu ia tidak bisa diam saja. Tapi ia juga sadar melawan orang yang punya perjanjian dengan makhluk gaib bukan perkara mudah. Dan sejak ia ketahuan malam itu, Surya merasa dirinya sudah masuk dalam bahaya. Desa Dharma Sakti kembali digemparkan. Kali ini bukan anak kecil atau orang gila, melainkan seorang perantau bernama Suyitno yang baru beberapa hari datang untuk menginap di rumah saudaranya. Suyitno dikenal pendiam,
pekerja serabutan yang datang ke desa untuk mencari peruntungan. Suatu malam, ia mendadak hilang. Pagi harinya, keluarganya panik karena semua barang bawaan Suyitno masih ada di rumah. Sandal yang biasa ia pakai juga tertinggal di teras, tapi orangnya tidak ada. Kabar itu cepat menyebar. Warga berkumpul di rumah saudaranya, mencoba mencari tahu. Ada yang bilang Suyitno kabur, ada pula yang menduga ia diculik. Beberapa orang bahkan menyarankan mencari ke hutan di pinggir desa, tapi pencarian tidak membuahkan hasil. Hilangnya Suyitno menambah panjang daftar orang yang lenyap tanpa jejak. Surya, pemuda mantan santri yang beberapa waktu lalu melihat sendiri ritual Mbok Waginem, makin gelisah. Ia menghubungkan peristiwa ini dengan kejadian yang ia saksikan. Baginya, semua ini sudah terlalu jelas, ada hubungannya dengan pesugihan. Tapi Surya tahu, menuduh Mbok Waginem tanpa bukti nyata sama saja dengan bunuh diri. Apalagi sebagian besar warga masih melihat Mbok Waginem sebagai sosok yang baik hati dan rajin membantu. Siang itu, Surya memberanikan diri bicara di warung kopi dekat balai desa. Aku rasa hilangnya Suyitno ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang gak beres di desa kita, katanya dengan suara serius. Beberapa orang menoleh, termasuk Pak Lurah yang kebetulan ada di sana. Maksudmu apa, Surya? Jangan asal ngomong, ini bisa bikin warga tambah resah, kata Pak Lurah dengan nada menegur. Surya menghela nafas. Ia ingin bicara terus terang, tapi ditahan oleh pikirannya sendiri. Kalau ia menyebut nama Mbok Waginem sekarang juga, bisa-bisa ia dituduh fitnah. Maka ia hanya menambahkan, saya cuma minta semua lebih hati-hati. Jangan biarkan anak-anak main sendirian, jangan keluar malam kalau nggak penting. Warga mengangguk-angguk, meski jelas dari wajah mereka terlihat masih bingung. Malam harinya, Surya pulang melewati jalan kecil di dekat sawah. Disitulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari kejauhan, ia melihat Mbok Waginem berjalan terburu-buru. Di tangannya tampak seikat kain putih dan di pundaknya ada sesuatu yang seperti gundukan. Surya memperhatikan lebih teliti. Ternyata itu tubuh anak kecil, masih hidup, tapi mulutnya ditutup kain. Ya Allah, bisik Surya kaget. Ia segera bersembunyi di balik pohon pisang, memastikan apa yang ia lihat bukan halusinasi. Mbok Waginem benar-benar sedang menyeret anak kecil yang ternyata adalah putra, anak kepala dusun. Bocah itu masih meronta pelan, tapi suaranya tertahan oleh kain yang menutup mulutnya. Surya tak bisa diam. Ia tahu kalau anak itu sampai dibawa ke hutan, nyawanya bisa melayang. Dengan keberanian nekat, Surya keluar dari persembunyian dan berteriak, "Mbok Waginem, lepaskan anak itu!" Mbok Waginem terkejut, hampir menjatuhkan tubuh putra. Wajahnya yang biasanya ramah mendadak berubah garang. "Kue ojo campur urusan iki, Surya." Suaranya berat, berbeda dengan suara biasanya. Surya mendekat meski kakinya gemetar. Ia menarik tangan putra, mencoba melepaskannya dari genggaman Mbok Waginem. Wanita itu melawan dengan kekuatan yang tak wajar untuk seorang paruhbaya. Tangannya mencengkram kuat, bahkan mata tuanya berkilat seperti orang kesurupan. Putra menangis, meski suaranya tertahan. Surya berusaha sekuat tenaga menarik tubuh bocah itu. Dalam pergulatan singkat itu, Mbok Waginem tiba-tiba mengucapkan mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti. Angin di sekitar mereka mendadak berhembus kencang, membuat pohon pisang bergoyang keras. Surya terhuyung, hampir terjatuh. Namun dengan tekad bulat, ia mengucapkan doa yang dulu sering diajarkan gurunya di pesantren. Bibirnya terus melafalkan ayat-ayat pendek sambil menahan cengkraman Mbok Waginem. Perlahan, tangan wanita itu mulai melemah, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan sisa tenaga, Surya berhasil menarik putra dan membawanya lari. "Lari putra, jangan lihat ke belakang!" teriak Surya. Mereka berdua berlari sekuat tenaga menuju rumah kepala dusun. Saat sampai, Surya langsung mengetuk pintu sambil setengah berteriak. Kepala dusun keluar dengan wajah heran, lalu kaget melihat anaknya hampir pingsan di pelukannya.
Apa yang terjadi? Tanyanya panik. Surya terengah-engah, ia ingin menjelaskan tapi suara anaknya lebih dulu keluar. Putra menangis sambil menunjuk ke arah jalan. Aku dibawa Mbok Waginem, Pak. Mau dibawa ke hutan. Kepala dusun terdiam, wajahnya pucat. Ia menatap Surya mencari kepastian. Surya mengangguk tegas. Betul, Pak, saya lihat sendiri Mbok Waginem membawa putra. Ini bukan kebetulan, semua orang yang hilang selama ini pasti ada hubungannya dengan dia. Keributan pecah. Ada warga yang mulai setuju untuk membongkar rahasia Mbok Waginem, ada juga yang ragu karena takut melawan. Suasana malam itu penuh ketegangan. Di sisi lain, Mbok Waginem tidak muncul di rumahnya. Gerobak sayurnya yang biasanya terparkir di depan rumah kosong. Warga yang memberanikan diri mendekat melihat pintu rumah terkunci rapat. Beberapa orang semakin yakin wanita itu memang menyimpan rahasia kelam. Surya yang masih gemetar malam itu bersumpah di depan kepala dusun dan warga. Saya tidak akan diam lagi. Kita harus membuka tedok Mbok Waginem. Kalau tidak, akan ada korban berikutnya. Ucapan itu membuat suasana hening. Warga saling pandang, menyadari bahwa saatnya mereka bersatu menghadapi ancaman yang selama ini mereka abaikan. Sejak malam ketika Surya menyelamatkan putra, hidupnya berubah. Ia tahu betul bahwa tindakannya membuat Mbok Waginem marah. Namun yang tidak ia sangka, gangguan datang bukan hanya dari perempuan itu, tapi juga dari makhluk gaib yang menjadi bagian dari pesugihannya. Malam pertama setelah kejadian, Surya sedang berbaring di dipan bambu. Angin malam berhembus lewat celah-celah dinding rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu. Tiba-tiba terdengar suara lirih seperti anak kecil menangis tepat di depan pintu. Suaranya pelan, memanggil-manggil seolah meminta tolong. "Pak, tolong, sakit." Surya tersentak. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak, lalu mendekati pintu. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman sepi diterangi sinar bulan. Ia menutup pintu lagi dengan jantung berdegup cepat. Namun gangguan itu tidak berhenti. Bau amis darah perlahan memenuhi ruangan. Surya memeriksa lantai lalu terkejut melihat bercak merah menetes dari atap. Ketika ia menengadah, tak ada apa-apa. Hanya anyaman bambu yang kering, tapi bau darah semakin menusuk hidungnya. "Ya Allah, lindungi aku," gumamnya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada tetangga dekat. Tapi mereka hanya bisa geleng-geleng kepala. Ada yang percaya, ada yang menyarankan ia hati-hati, tapi tidak ada yang berani menghubungkan ini dengan Mbok Waginem. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Saat Surya hendak tidur, ia merasa ada yang memperhatikan dari luar. Ketika ia menoleh ke jendela, tampak bayangan hitam besar berdiri diam. Matanya merah menyala menatap lurus ke dalam kamar. Tubuh Surya langsung lemas, tapi ia memaksa membaca doa. Bayangan itu tidak hilang, malah semakin mendekat. Suara nafas berat terdengar seperti sapi mengorok. Surya menutup mata sambil terus membaca doa. Setelah beberapa menit, suara itu lenyap. Ketika ia berani membuka mata, bayangan hitam sudah tak ada, tapi keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Gangguan-gangguan itu berlanjut hampir setiap malam. Kadang suara langkah berat mengelilingi rumah, kadang suara orang mengetuk jendela sambil tertawa pelan. Surya tahu, ini adalah teror dari makhluk pesugihan yang dipelihara Mbok Waginem. Siang harinya, beberapa warga datang menemuinya. Mereka khawatir mendengar kabar Surya diganggu. Salah satunya, Pak Jono, berkata lirih, "Sur, mungkin kamu sudah terlalu jauh melawan Mbok Waginem. Kami semua takut. Kalau kamu terus melawan sendirian, nyawamu bisa melayang." Surya menatap mereka dengan wajah letih. "Kalau kita terus diam, korban bakal terus ada. Apa kalian mau anak-anak kalian hilang satu-satu?" Warga saling pandang, tapi tidak ada yang berani menjawab.
Mereka pulang dengan wajah cemas, meninggalkan Surya yang semakin merasa sendiri. Akhirnya, Surya memutuskan mencari bantuan. Ia teringat pada Kiai Hasan, seorang ustadz sepuh yang tinggal di ujung desa. Kiai itu jarang keluar rumah, tapi dikenal bijak dan paham soal ilmu gaib. Suatu sore, Surya memberanikan diri datang. Kiai Hasan menyambutnya dengan tenang meski wajah Surya terlihat pucat. Setelah mendengar cerita Surya dari awal sampai akhir, Kiai Hasan mengangguk pelan. Yang kamu alami itu nyata. Tumbal pesugihan memang begitu. Makhluk yang diberi makan tumbal manusia akan menagih terus. Kalau yang memberi tidak mampu lagi memenuhi, keluarga atau orang terdekatnya bisa jadi korban. Surya menelan ludah. Jadi, Mbok Waginem memang benar-benar pelaku semua ini, Kiai? Iya, dia sudah terikat perjanjian. Selama ikatan itu belum diputus, dia dan makhluk pesugihannya akan terus minta korban. Lalu bagaimana cara menghentikannya, Kiai? Saya sudah nggak sanggup sendirian. Kiai Hasan menatap Surya tajam. Kamu tidak bisa sendirian. Lawan seperti ini butuh keberanian bersama. Semua warga harus sadar dan bersatu. Kalau tidak, kamu hanya akan jadi korban berikutnya. Surya terdiam. Ia tahu perkataan itu benar. Tapi kenyataannya, warga masih ragu. Mereka takut melawan Mbok Waginem yang dianggap berjasa karena menjual sayur murah. Kiai Hasan melanjutkan, nanti malam Jumat Kliwon, kekuatan pesugihan biasanya sedang kuat. Kalau warga mau, kita bisa lakukan doa bersama untuk memutus perjanjiannya. Tapi ingat, resikonya besar. Mbok Waginem dan makhluk itu pasti akan melawan habis-habisan. Surya mengangguk pelan. Saya akan coba meyakinkan warga. Saya tidak mau ada korban lagi. Malam itu, sebelum pulang, Kiai Hasan memberinya sebotol air doa. Percikan di sekeliling rumahmu, minimal bisa menahan gangguan sementara. Tapi jangan lama-lama, Surya. Kalau kamu menunda, mereka akan semakin ganas. Surya membawa botol itu pulang dan melakukan seperti yang diperintahkan. Malamnya, gangguan memang masih ada. Suara ketukan di jendela terdengar berkali-kali. Tapi bayangan hitam yang biasanya muncul tidak berani mendekat. Surya sedikit lega, tapi ia sadar waktunya terbatas. Keesokan harinya, ia kembali mencoba bicara pada warga. Di balai desa, ia ceritakan semua hasil percakapannya dengan Kiai Hasan. Kita nggak bisa terus diam. Kalau kita biarkan, bukan cuma orang luar yang jadi korban. Anak-anak kita sendiri bisa diambil. Warga ribut, sebagian mulai goyah. Ada yang bilang setuju, ada yang masih ragu. Suasana semakin panas ketika kepala dusun berdiri dan menegaskan, anakku hampir jadi korban. Aku percaya Surya. Aku dukung usulan ini. Lebih baik kita hadapi malam itu daripada kehilangan warga lagi. Perkataan kepala dusun membuat sebagian besar warga mengangguk. Meskipun takut, mereka mulai sadar tidak ada pilihan lain. Surya merasa sedikit lega, tapi di hatinya masih ada ketegangan besar. Ia tahu pertempuran melawan Mbok Waginem dan makhluk pesugihannya bukan hal mudah. Namun dengan dukungan Kiai Hasan dan warga, setidaknya ia tidak lagi sendirian. Malam semakin dekat dan Surya bisa merasakan teror itu semakin kuat. Seolah-olah makhluk pesugihan tahu bahwa rahasia mereka akan segera diungkap. Malam itu, suasana desa Dharma Sakti berbeda. Hampir seluruh warga berkumpul di balai desa, lalu berjalan bersama menuju hutan bambu yang berada di pinggir desa. Mereka membawa lampu minyak, obor, dan beberapa kitab kecil yang diberikan Kiai Hasan. Suasana mencekam, tapi kali ini mereka tidak lagi sendiri. Surya berjalan di depan bersama kepala dusun, sementara Kiai Hasan memimpin rombongan. Begitu sampai di dekat hutan, angin dingin berhembus kencang. Suara bambu bergesekan menimbulkan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga hampir mundur, tapi Kiai Hasan menenangkan. Jangan takut, kita niatkan karena Allah, bukan untuk gagah-gagahan. Di tengah hutan bambu, mereka menemukan Mbok Waginem.
Perempuan tua itu sedang menyalakan kemenyan. Mulutnya komat-kamit membaca mantra. Di depannya ada sesajen berupa kepala ayam hitam dan kendi berisi cairan merah. Begitu menyadari ada banyak orang mendekat, wajah Mbok Waginem berubah drastis. Matanya melotot, mulutnya menyeringai, dan suaranya berat seperti orang lain. "Berani kalian datang ke sini?" teriaknya dengan nada menggelegar. Beberapa warga langsung gemetar, ada yang hampir jatuh saking takutnya. Tapi Surya maju selangkah. "Sudah cukup, Mbok. Kami tahu semua yang kau lakukan. Jangan ada lagi korban." Mbok Waginem tertawa keras. Tawa itu bukan suara seorang perempuan tua, melainkan seperti gabungan beberapa suara sekaligus. "Kalian pikir bisa menghentikan perjanjian ini? Terlambat. Nyawa kalian semua bisa jadi gantinya." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar berwarna hitam pekat. Matanya merah menyala, tubuhnya seperti bayangan asap yang padat. Warga berteriak histeris, beberapa hampir kabur. Namun Kiai Hasan segera mengangkat tangan. "Semua, jangan lari, bacakan doa bersama-sama," teriaknya. Warga yang membawa kitab kecil segera membaca ayat-ayat suci keras-keras. Suaranya terdengar gemetar, tapi terus dilanjutkan. Surya pun ikut bersuara lantang, meski jantungnya berdegup kencang. Makhluk hitam itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Mbok Waginem semakin histeris, tubuhnya bergerak aneh seperti tidak bisa dikendalikan. Matanya putih semua, mulutnya berteriak-teriak tidak karuan. "Dia milik kami, jangan ganggu." Suara berat keluar dari mulut Mbok Waginem. Kiai Hasan menatap tajam. "Tidak ada manusia yang milik jin. Kalian sudah menyesatkan orang ini. Sekarang waktunya ikatan ini diputus." Doa-doa semakin keras. Beberapa warga yang tadinya ragu mulai ikut lantang. Semakin banyak suara yang bergabung, semakin kuat pula suasana yang tercipta. Makhluk hitam itu meraung marah, lalu menerjang ke arah kerumunan. Angin kencang berputar, membuat obor hampir padam. Surya refleks memegang putra, anak kepala dusun yang ikut hadir agar tidak ketakutan. Sementara warga lainnya berpegangan satu sama lain. Kiai Hasan terus memimpin bacaan doa. Suaranya tegas, tidak bergetar sedikit pun. Makhluk hitam itu berhenti di depan barisan warga, lalu mengaum keras. Dari mulutnya keluar bau busuk menyengat. Beberapa warga jatuh tersungkur, pingsan karena tidak kuat menahan rasa takut. Tapi doa-doa tidak berhenti. Sementara itu, tubuh Mbok Waginem bergetar hebat. Tangan dan kakinya menegang. Lalu ia jatuh ke tanah dengan kejang-kejang. Suaranya melengking tinggi, bercampur teriakan minta tolong. "Aku nggak mau mati, jangan lepaskan aku," jeritnya. Namun wajahnya terlihat aneh. Kadang wajah Mbok Waginem yang tua, kadang berubah seperti sosok hitam dengan gigi tajam. Pergantian itu membuat warga makin ngeri. Kiai Hasan maju mendekat sambil membawa segenggam tanah yang sudah dibacakan doa. Tanah itu ia taburkan ke tubuh Mbok Waginem. Seketika, perempuan itu menjerit lebih keras. Makhluk hitam di hadapan mereka juga meraung, seolah merasakan sakit yang sama. "Lanjutkan doa, jangan berhenti," perintah Kiai Hasan. Surya memejamkan mata, melafalkan doa sekuat tenaga. Telinganya berdengung dengan teriakan dan raungan makhluk itu, tapi ia terus melawan rasa takut. Beberapa menit kemudian, makhluk hitam itu mulai mengecil. Tubuhnya yang semula besar seperti pohon, berubah jadi asap hitam tipis. Ia meraung terakhir kali sebelum lenyap di telan tanah. Pada saat yang sama, tubuh Mbok Waginem berhenti bergerak. Ia jatuh telentang, matanya melotot penuh ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, seakan masih ingin berteriak, tapi suaranya sudah tidak keluar. Warga terdiam. Suasana hutan bambu mendadak sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Obor yang tadi hampir padam kembali menyala stabil. Kepala dusun mendekat, memeriksa Mbok Waginem. "Dia sudah tidak bernapas," katanya lirih. Beberapa warga menangis pelan. Ada yang merasa iba, meskipun tahu perbuatannya jahat. Surya menunduk, perasaannya campur aduk. Ia lega,
karena perjanjian itu akhirnya berakhir, tapi juga sedih melihat bagaimana keserakahan bisa menyeret seseorang ke jalan yang begitu gelap. Kiai Hasan berdiri, menatap warga satu persatu. Inilah akibatnya kalau manusia tergoda jalan singkat untuk kaya. Mbok Waginem sudah salah memilih. Semoga kita semua mengambil pelajaran. Warga hanya bisa mengangguk. Mereka mengangkat tubuh Mbok Waginem keluar dari hutan. Tidak ada yang berani membawa gerobak sayurnya lagi. Sejak malam itu, gerobak itu ditinggalkan di depan rumahnya, menjadi saksi bisu dari cerita kelam di Desa Dharma Sakti. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tidak ada lagi warga yang hilang. Desa kembali tenang, meski rasa takut masih tertinggal di hati mereka. Surya akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa gangguan suara tangisan atau bayangan hitam di jendela. Namun bagi seluruh warga, nama Mbok Waginem tidak akan pernah dilupakan. Ia bukan lagi pedagang sayur yang ramah, melainkan simbol peringatan bahwa keserakahan selalu ada harganya.